Halo Jalin Besti, saya Denny yang bakal nemenin kalian di Jalin Ngopi Podcast kali ini. Di episode kali ini bakalan seru banget nih, karena kita bakalan ngobrol dengan salah satu member Jalin dan juga mungkin saat ini jadi salah satu bank terbesar di Indonesia, yaitu Bank BRI. Pada episode kali ini, kita bakalan banyak ngobrol nih tentang salah satu lini bisnis dari BRI sebagai bank terbesar di Indonesia dengan salah satu produknya yaitu Briling atau agen Briling. Udah hadir juga bersama kita nih Division Head of Briling Business Division, yaitu Pak Windrio Aribowo. Halo Pak. Halo, Apa kabar nih Mas Pak? Denny. Baik, Baik Alhamdulillah ya. Mas Denny. Terima kasih sudah diundang di Iya, podcastnya Jalin ya. kita juga terima kasih banget nih buat Pak Ari Wibowo ya. Iya. Ini biasa dipanggil Panggil siapa Pak? Win aja, Win. Pak Win ya. Kemenangan. Kemenangan, Iya, winner ya. winner, Oh, ya. luar biasa. Ya, kita makasih banget nih Pak Win udah mau datang ke podcast kita buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya. Sama-sama. Sama jalin-jalin besti yang ada di rumah. Ya. Nah, sepertinya yang udah dijelaskan tadi, kali ini kita mungkin bahas tentang salah satu lini bisnis dari BRI ya Pak ya, yaitu Briling atau agen Briling. Pastinya bakalan seru banget nih, karena seperti yang kita ketahui itu BRI itu salah satu bank yang jangkauan nasabahnya itu luas banget, bahkan sampai ke daerah-daerah dan pelosok-pelosok di Indonesia. Boleh diceritain nggak sih Pak, Briling itu konsepnya seperti apa ya Pak? Baik. Kalau cerita agak jauh ya ceritanya. Mungkin awal dari tahun 2008 waktu itu ya. 2008. Ya, tahun 2008 kita di challenge untuk bagaimana memanfaatkan fitur dan bagaimana kita bisa tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Saat itu belum ada konsep namanya branchless banking. Ya, maka pada saat itu saya di tahun 2008 sebagai pengembang e-banking berusaha untuk memberikan ide gitu ya, proposal kepada BOD kami yaitu terkait dengan branchless banking. Setelah itu kita melakukan riset maupun mencari ya informasi dan sebagainya sampai ya kita googling mencari informasi, belajar tentang branchless banking di Afrika, Brasil maupun di India. Nah, alhamdulillah dari situ kita belajar, kita buat, kita usulkan itu branchless banking. Nah, saat itu di Bank Indonesia belum ada branchless banking. Nah, saat itu kemudian kita informasikan ke Bank Indonesia dan OJK. Nah, alhamdulillah muncul namanya adalah Laku Pandai. Nah, Laku Pandai ini yang di BRI kita namakan agen Briling. Maka BRI memperluas jaringannya dan membuka akses seluas-luasnya untuk masyarakat di seluruh Indonesia melalui bisnis keagenan, yaitu mitra-mitra kita yang menjadi nasabah BRI. Dan ini menjadi salah satu cara untuk mewujudkan visi misi BRI, yaitu menjadi the most value banking group in Southeast Asia dan menjadi champion of financial inclusion. Wah, luar biasa banget ya Pak ya. Berarti Pak Win ini juga salah satu pionir terbentuknya agen Briling itu sendiri ya Pak ya. Alhamdulillah, luar biasa. Suatu kehormatan banget nih bisa dihadirkan Pak Win untuk ngobrol bareng kita di Jalin Ngopi Podcast ini Pak. Sama-sama. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin Bapak bisa ceritain juga nih Pak, kenapa sih BRI itu pengen ngejangkau nasabah-nasabahnya sampai ke daerah-daerah pelosok dan di daerah-daerah di Indonesia Pak? Oke. BRI sebagai perpanjangan tangan pemerintah itu sebetulnya BRI lebih mengedepankan social value-nya. Nah, bagaimana BRI membuka akses seluas-luasnya kan, jadi menjangkau seluruh wilayah, khususnya yang wilayah di mana tidak bisa perusahaan lain atau bank lain tidak bisa menjangkau itu. Nah, dengan agen Briling ini dan kita juga kebetulan kita punya satelit juga, BRI punya satelit sendiri, ini bisa menjangkau ke seluruh pelosok di seluruh Indonesia. Bahkan kita sudah hampir 85% desa di seluruh Indonesia kita bisa jangkau di sana. Nah, dengan seperti itu maka masyarakat bisa mengakses layanan perbankan, baik itu mulai belajar menabung gitu ya, kemudian tentu juga bisa melakukan pembiayaan. Nah, karena kita sifatnya adalah social value, maka akan berikan pemberdayaan, pelatihan, ngajarin bagaimana bisa akses ke perbankan. Pada saat masyarakat di sana menjalankan usahanya, membutuhkan permodalan juga bisa langsung
mengakses permodalan dari BRI. Wow, luar biasa banget berarti ya visi misi dari BRI sendiri. Saat ini bahkan udah sampai di 85% masyarakat daerah-daerah pelosok udah terdigitalisasi sama agen briling ya Pak ya. Oke. Nah, cara penetrasi BRI dalam bisnis ini seperti apa sih Pak untuk menjangkau ke daerah-daerah pelosok itu? Apakah BRI ini memberikan banyak manfaat pada nasabahnya atau tidak hanya sebagai nasabah tapi sebagai partner bisnis juga? Ya, betul. Jadi sebetulnya agen briling adalah nasabah kita yang dilengkapi dengan di-equip dengan digital. Ya. Jadi kita lengkapi pertama dengan mobile dan juga dengan edisi. Nah, dengan edisi ini masyarakat bisa mengakses agen briling layanan perbankan, nggak harus datang ke kantor bank. Gitu. Jadi dia cukup datang ke agen briling dan mereka bisa melakukan transaksi perbankan di sana. Jadi online, real time online, kemudian juga bisa melakukan referral juga ke nasabahnya. Kalau butuh sesuatu terkait layanan perbankan. Gitu sih. Oke, berarti dari nasabahnya tuh difasilitasin mesin edisi gitu-gitu. Ada biaya-biaya sendiri nggak buat agen-agennya Pak? Nggak ada. Nggak ada Pak? Free semuanya. Wow, luar biasa. Kita berikan free, ya. Emang dikasih free dari pihak BRI ya. Betul. Mungkin bisa diceritain juga nih Pak, Briling Agen itu kemarin dibentuk karena apa? Apakah ada challenge atau market need sendiri yang dibutuhkan atau apa nih Pak? Boleh diceritain juga nggak ke Jalin Besti kita? Oke. Sebenarnya BRI itu melakukan penetrasi itu selalu menggunakan riset-riset ya. Nah, kebetulan BRI memang portofolio terbesarnya adalah UMKM dan mikro. Ya, di sana. Nah, kita melakukan riset bahwa nasabah-nasabah kita yang warungan dan sekitarnya itu memang kadang-kadang untuk melakukan transaksi itu belum nyaman langsung dengan digital. Benar. Nah, dengan seperti itu kita membuat agen briling ini sebetulnya membantu masyarakat yang belum totally digital itu, membantu untuk melakukan transaksi-transaksi perbankan. Maka mereka lebih nyaman karena pada dasarnya agen briling itu kan tetangganya gitu ya. Tetangganya mereka udah deket, nyaman. Ya kadang-kadang masyarakat tuh melakukan transaksi perbankan sangat fleksibel gitu. Bahkan mungkin pakai daster gitu. Iya, benar. Masih pakai sarung dan sebagainya, nggak perlu formal banget untuk melakukan transaksi perbankan gitu. Maka dengan agen briling sebagai tetangganya dengan sahabat dekatnya gitu ya. Mereka sangat nyaman bertransaksi di agen briling, bisa ngetok kapan aja gitu ya, pas malam-malam atau masih subuh dengan pakaian ya apa adanya ya. Mereka memberikan kenyamanan seperti itu. Iya, berarti bentuk dari agen briling ini fokus ke warung-warung ya Pak ya. Iya, benar ya. Nah, buat Jalin Besti mungkin yang di rumah punya warung boleh mendaftarkan diri di agen briling ya. Bisa banget. Karena saat ini udah 85% kan agen briling di daerah-daerah pelosok. Iya, di seluruh desa. Kita kalau bisa kita gapai sampai 100% Pak. Jadi seluruh daerah-daerah dan pelosok di Indonesia itu udah terdigitalisasi dengan agen briling semua. Gitu. Nah, kalau seperti itu Pak, sebenarnya kan BRI ini juga bantu banyak nasabah nih untuk meningkatkan taraf hidupnya dan menjalankan peran sebagai agen briling. Berarti agen briling ini memberikan dampak ekonomi yang positif ya Pak ya buat nasabah-nasabah di daerah-daerah pelosok. Iya. Kalau kita lihat dari agen yang ada, banyak sekali pertama impact kepada agennya. Kita pertama memang mendapatkan sosial value-nya sehingga membantu masyarakat sekitar kan. Nah, dari social value ini agen briling yang pertama dia karena sering membantu masyarakat. Jadi sosoknya agen briling itu terangkat. Karena dia melakukan edukasi, membantu masyarakat. Dia menjadi tokoh masyarakat. Benar. Dari situ dapat juga sharing fee karena kita konsepnya adalah sharing fee ya. Nah, kalau tahun lalu kita BRI mendapatkan dari agen briling ini bisa 1,5 triliun pendapatannya dari untuk BRI dan sales volume agen briling transaksi itu mencapai 1.400 triliun rupiah. Luar biasa. Nah, ini kalau BRI-nya dapat 1,5 biasanya agen itu di seluruhnya itu pasti hampir 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari yang BRI dapatkan. Benar, pasti. Jadi kurang lebih ya mungkin kita memberikan sharing ekonomi ke masyarakat itu mungkin hampir 4 sampai 5 triliunan.
Iya, berarti secara tidak langsung dari BRI ini juga membantu menaikkan ekonomi para agen-agen briling di daerah ya. Dan agen-agen di daerah pelosok itu juga mereka membantu masyarakat lain juga di daerahnya ya Pak untuk melakukan transaksi online gitu ya. Iya, betul. Oke, boleh diceritain juga nggak sih Pak buat Jalin Besti nih kisah sukses dari agen-agen briling itu tadi kan udah disempat menambah taraf ekonomi mereka ya. Ada cerita-cerita lain nggak Pak? Banyak banget ya cerita agen briling. Awalnya sebelum jadi agen briling mungkin banyak sekali yang mungkin dia profesinya driver supir truk gitu ya. Iya, benar. Kemudian cuman hanya ada juga yang pembantu rumah tangga gitu. Ada juga yang dulunya jadi TKI terus pulang jadi agen briling. Nah, dari yang supir truk ini dia mulai membuka warung ya, warung, kemudian jadi agen briling. Karena menjadi agen briling di sana adalah masyarakatnya itu dibantu oleh mereka gitu, oleh agen briling, akhirnya berkembang terus dari pendapatannya itu dia mengembangkan warungnya lagi. Dari pendapatan agen briling mengembangkan warungnya lagi sampai saat ini warungnya udah besar, udah retail besar, punya beberapa tempat, kemudian dia bangun juga mengembangkan usaha yang lain seperti laundry, rumah makan dan sebagainya. Jadi banyak sekali kisah sukses dari agen briling ini, dari pendapatan dari bisnis agen briling ini bisa mengembangkan usaha-usaha yang lain. Oh, berarti ada juga ya dari agen briling tuh yang retailnya dari nol sampai punya usaha retail yang gede gitu ya Pak ya, dari agen briling ya Pak ya. Nah, tadi kan kisah suksesnya udah diceritain nih Pak, banyak banget kisah sukses dari agen briling. Bisa diceritain juga nggak sih Pak cerita sedih atau lucu nih buat Jalin Besti di rumah biar Jalin Besti juga pada aware nih sama agen-agen briling itu seperti apa sih kayak gitu? Ya, dulu sebenarnya dulu kita merekrut beberapa nasabah kita untuk jadi agen ya. Nah, lucunya kita kan kasih misalkan edisi gitu ya. Nah Pak, ini pakai edisi, nanti orang bisa ngambil uang dia. Wah, gimana caranya? Kan edisinya cuma kecil, uangnya keluar dari mana gitu. Dan bahkan sampai dengan edisi ini ditaruh di laci sampai 3 bulan. Nah, nggak mau pakai gitu, karena nggak tahu caranya. Nah, kemudian kita lakukan edukasi, caranya dan sebagainya. Akhirnya agen-agen briling udah mulai ngerti gitu ya, paham gimana cara menggunakan edisi ini untuk menghasilkan pendapatannya. Nah, sekarang ini kondisinya malah rebutan gitu. Dulunya ditaruh di laci, sekarang rebutan gitu. Pengen semua ya. Pengen semuanya gitu. Nah, kalau kisah sedihnya banyak banget yang seperti tadi ya. Mulai dulu agen yang nggak beli susu buat anaknya susah gitu ya. Alhamdulillah sekarang dengan penghasilan agen briling bisa bahkan beli rumah, beli kendaraan dan menghajikan orang tuanya gitu. Luar biasa banget ya berarti impact dari sebagai agen briling ini sendiri ya Pak ya. Dari briling sendiri itu punya program-program yang sedang dijalanin nggak sih Pak buat agen-agen brilingnya? Mungkin Jalin Besti nanti pengen daftar sebagai agen briling juga tuh. Iya. Jadi kita banyak banget punya program, setiap semester kita punya, dan saat ini yang semester 2 ini yang masih berjalan, yaitu yang paling besar adalah Super Agen Briling. Ya, Super Agen Briling ini ada racing, fee base gitu ya, pendapatan agen briling di seluruh Indonesia. Hadiah utamanya, grand prize-nya adalah Toyota Scenic Modelista yang paling tinggi lah. Itu hadiah tertingginya di mobil dan beberapa mobil yang lain gitu. Ada juga yang tematik seperti pulsa, asuransi dan sebagainya, itu ada yang pergi ke luar negeri ya, mobil, emas, dan banyak banget sih. Banyak banget berarti ya program-program yang dijalani oleh agen briling. Kalau gitu saya juga mau deh Pak jadi agen briling ya. Siapa tahu saya dapat Toyota Zenix tadi ya. Oke. Nah, itu kan tadi program-program dari agen briling ya Pak ya. Kalau cara BRI untuk memaintain nasabah-nasabah agen briling itu seperti apa sih Pak? Jadi agar mereka tuh bisa tetap tumbuh dan berkembang terus. Ya, BRI punya kewajiban bagaimana melakukan edukasi dan maintain agen-agennya. Maka edukasi pemberdayaan ini memang lebih ke depan. Bagaimana kita meningkatkan skill dari nasabah-nasabah kita supaya dia bisa naik kelas lah gitu. Nah, jadi pertama kita ada pemberdayaannya, berikutnya kita
selalu buat hybrid ya, edukasi secara hybrid, baik gathering kecil maupun dengan seperti ini misalkan live di sosmed, kemudian Zoom dan sebagainya. Jadi edukasi itu tetap berjalan dan ini kita terus kembangkan supaya agen briling ini berkembang, bukan hanya melakukan transaksi perbankan, tapi dia kembangkan untuk model bisnis yang lain. Nah ini kita sudah siapkan untuk mereka. Wow, luar biasa banget nih BRI. Berarti bukan cuma sebagai partner bisnis atau apa itu, tapi berarti BRI tetap memaintain agen-agen brillingnya ya, biar mereka tetap tumbuh dalam sebagai agen BRI itu sendiri ya. Oke, kalau saat ini kan perkembangan zaman tuh lagi cepat banget nih Pak, apalagi teknologi ya, perkembangan teknologi saat ini. Nah, adaptasi apa sih yang biasanya dilakukan dari BRI untuk dari sisi produknya Kak atau agennya sendiri biar tetap bisa ngikutin sama perkembangan zaman saat ini Pak? Ya, jadi kalau agen briling hanya menyediakan layanan payment atau transaksi perbankan saja, maka itu akan cepat sekali terdistrak ya. Banyak sekali berkembang dengan cepat lah ya model-model payment seperti ini. Nah, kita kembangkan juga dari sisi toolsnya gitu, si toolsnya kita terus update terus ya. Misalkan contoh pakai transaksi kan macam-macam ya, mulai dari kartu, kemudian nanti QRIS ya, dan sebagainya, kita terus update teknologi itu ya. Dan tentunya bisnis modelnya saat ini agen briling akan menjadi sentra dari ekosistem masing-masing. Jadi apapun ekosistemnya di sana, agen briling menjadi solusi dari ekosistem itu, sehingga tagline kita adalah apapun kebutuhannya, agen briling solusinya ya. Wow, luar biasa. Berarti agen brillingnya tetap ngikutin perkembangan teknologi ya Pak ya, nggak mantap di satu teknologi doang ya. Oke, itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang agen briling. Nah, briling ini kan juga jadi salah satu membernya Jalin ya Pak ya. Bisa di-sharing nggak Pak pengalamannya sebagai member Jalin atau testimoninya kayak gitu Pak? Baik, kolaborasi dengan Jalin ini kolaborasi yang strategik juga ya. Di mana Jalin juga punya member-member yang seperti BPD gitu ya, di daerah-daerah. Itu kan mereka juga nasabah-nasabah dari BPD juga butuh bertransaksi. Nah, yang paling dekat adalah dengan agen briling tentunya. Benar. Maka kolaborasi ini sangat erat dan transaksinya bisa meningkat dengan adanya perluasan dari outlet-outlet dari agen briling itu. Maka pastinya Jalin juga transaksinya juga impact-nya juga ke Jalin juga tambah besar kan. Iya, pastinya ya. Luar biasa banget ya Pak ngobrol kita pada hari ini. Boleh silakan kita sambil diminum Pak minumannya ya Pak. Thank you. Iya. Ya, sesuai nama podcast kita Pak, Jalin Ngopi Podcast, sambil ngopi. Mantap kopi. Iya, mantap ya. Oke, buat penutup nih Pak, apa nih pesan dari Pak Win untuk para pendengar setianya Jalin Ngopi Podcast Pak? Boleh mungkin disampaikan. Oke, saat ini agen briling menyediakan banyak fitur ya. Kemudian juga kita sudah mulai masuk ke bisnis-bisnis di ekosistem, kemudian bisnis distribusi, logistik, dan asuransi, dan sebagainya. Jadi ini membuat peluang nasabah-nasabah atau mungkin Jalin Besti. Jalin Besti untuk bisa juga join menjadi agen briling ya, dan menjadi sentra dari solusi dari ekosistem sekitarnya, di masyarakat sekitarnya. Nah, kalau teman-teman Besti dari Jalin ini mau jadi agen briling, tentunya kalau punya usaha gitu ya, itu warung dan sebagainya, itu bisa daftar ke jadi agen briling dan mendaftarkan ke poker unit kerja BRI terdekat. Nah, nanti akan kita lakukan survei dan sebagainya, dan kalau memang bagus dan lokasinya juga tepat gitu ya, nah ini akan bisa didaftarkan menjadi agen briling.
Gitu, wow, iya tuh buat Jalin Besti yang lagi nonton di rumah bisa langsung buruan daftar jadi agen Briling ya. Iya, Siapa iya. tahu bisa dapat program-program Oh dapat iya. Honda, Toyota Zenix ya Iya, tadi. dapat ya, mobil, keluar dapat negeri, mobil, ya. keluar negeri, umroh juga tadi Betul, program-programnya. bisa, iya. Terus agen Briling itu juga banyak manfaatnya ya Pak Iya, untuk perekonomian di daerah-daerah Betul, pelosok. iya. Bisa nambah pendapatan juga Jalin Besti. Iya. Buruan ya datang ke unit BRI terdekat ya Iya, Pak ya. betul. Oke. Thank you banget Pak Win udah mau kita undang ya buat sharing-sharing pengalamannya di Jalin Ngopi Podcast ini. Kita dapat banyak banget insight ngobrol tentang agen Briling ini sendiri di episode kali ini ya Pak ya. Nah, thank you juga buat penonton Jalin Besti yang udah setia nonton kita sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kita di Jalin Ngopi Podcast. Klik like juga dan komen untuk kita kedepannya next episode mau bahas apa lagi ya. See you guys, thank you.